percuma salat sregep salat, percuma sregep poso, percuma sregep sedekah nek penggaweane nglarani tangga. Bismillahirrahmanirrahim. Malam hari ini karena masih bulan Syawal, pertama saya menyampaikan minal aidin wal faizin. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang aidin, kembali ke fitrah, suci bersih, dan faizin, orang-orang yang beruntung yang diterima amal ibadah kita. Mudah-mudahan kita bisa saling memaafkan, dan mudah-mudahan kita bertemu dengan Ramadan tahun depan dalam keadaan lebih baik. Amin Allahumma amin. Saya menyampaikan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Malam hari ini saya ingin membahas, jadi belum masuk ke fikih dulu, tapi karena masih nuansa Syawal dan halal bihalal. Pertama saya ingin membahas tentang Syawal dulu, sedikit mengenai Syawal. Syawal itu artinya meningkat. Jadi Syawal itu artinya meningkat. Meningkat itu berubah. Meningkat itu berubah. Berubah niku napa? Berubah itu keadaan yang lebih baik. Jadi kalau Syawal sendiri itu berasal dari kata sala yasulu salan, atau ningkat, berubah menjadi sesuatu yang lebih baik. Banyak yang mengatakan oh berarti berubah menjadi lebih baik itu berarti ibadahnya tambah baik. Iya, betul. Oh berarti ini tambah baik. Iya, nambah itu tidak harus banyak, sedikit. Tapi tidak sepenuhnya maknanya saklek itu apa? Paten seperti itu. Kenapa? Karena mungkin ada orang yang seiring berjalannya usia, berjalannya waktu, dia tambah usianya, tambah sakit, ada penyakit yang sebelumnya bisa ke masjid tapi terus tidak bisa ke masjid. Diuji oleh Allah dengan sakit, akhirnya dia padahal orangnya rajin sebelumnya, kemudian melewati Ramadan, ternyata oleh Allah diuji sakit, akhirnya tidak ke masjid. Maka secara zahir menurun dia. Sadurunge ini masjid kok terus ane masjid, sadurunge jamaah gak jamaah, menurun. Sehingga wabadum, sebagian ulama itu mengatakan maksudnya meningkat itu adalah meningkatnya keyakinan kita kepada Allah, meningkatnya kedekatan kita kepada Allah, meningkatnya percaya kita, yakin kita kepada Allah, kemantapan kita kepada Allah, kita tambah dekat kepada Allah. Karena mungkin ada orang yang tambah tahun, tambah pekerjaannya tambah banyak, di jabatannya meningkat, padahal sergap ke masjid, sergap jamaah, kemudian oleh Allah dikasih amanah lebih banyak, sehingga dia tidak bisa rutin ke masjid lagi karena pekerjaan, karena sebagainya. Bukan berarti dia menurun, berarti tidak bisa orang-orang seperti ini meningkat, padahal sakit, urusan itu kan dari Allah ya. Sehingga makna yang kedua yaitu bertambahnya, meningkatnya kedekatan kita kepada Allah. Makanya kalau tidak pertama, ya kedua. Yang penting kita tidak suudon. Oh, kene sak durung Ramadan di masjid, saiki mari Ramadan gak di masjid. Barangkali ada sesuatu yang kita tidak tahu yang terjadi pada dirinya. Mungkin dia, orang ini masuk di kategori yang kedua, memang zahirnya mungkin ketoknya gak meningkat, tapi batinnya dia tambah yakin kepada Allah. Itu Syawal. Yang kedua tentang halal bihalal, khususnya saya tertarik membahas di di Syawal tahun ini. Saya itu tertarik dengan membahas tetangga. Saya tertarik membahas tetangga, nggih. Jadi gak ono request tenan, ndak ada yang request ini. Ndak ada yang request. Nek ono sing kesindir ya saya ndak tujuan nyindir, pokoknya walhasil ini adalah tentang hubungan kita dengan tetangga. Di dalam kitab Adabul Mufrad. Jadi hadis sahih yang dikumpulkan Imam Bukhari,
Kemudian hadis Sahih Bukhari niku diambili yang berhubungan dengan adab. Ada bab adab kepada tetangga. Di situ ada bab yang hubungannya dengan tetangga. Hadis 102. Hadis ini sering kita dengar. Mangkana yu'minu billahi wal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Musallalai mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang iman kepada Allah, yakin kepada Allah dan hari akhir. Berarti hari akhir itu maksudnya nanti ada hisab. Fal yuhsin ila jari. Maka dia berbuat baik kepada tetangganya. Berarti tetangga ini nanti akan ditanya oleh Allah bagaimana hubungan kita dengan tetangga kita. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yukrim dhaifahu, memuliakan tamunya. Allah akan bertanya kepada kita bagaimana kita memuliakan tamu kita. Maka na yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa iman kepada Allah dan hari akhir, fal yakul khairan, mengucapkan baik, au berkata baik, au liyasmut, atau diam. Berarti ucapan ini nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Jadi tetangga, tamu, dan ucapan. Ya, ini mungkin jenengan pun pernah dengar hadis ini. Pun hadis yang lain. Hak tetangga. Bab 56, babul hakul jar. Okay. Babul hakul jar. Wonten salah seorang sahabat, salah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada sahabat niku bertanya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, mereka bertanya ashabi anizina. Qalu haram. Jadi Nabi itu bertanya kepada para sahabat. Nabi yang bertanya, "Hei para sahabat, bagaimana pendapat kalian tentang zina?" Sahabat kompak jawab, haram. Haram Allah wa Rasul. Allah mengharamkan dan juga Rasulnya. Faqala, Nabi ngendika, li'anna yazna rajul bi asratin niswah. Kok ono wong lanang zina dengan 10 perempuan. Aisara alaihi man ayyasna bi imratin jahri. Iku luwih enteng dosane timbang zina ambek tanggane. Timbang zina ambek tanggane. Kemudian wasalahum anis suraka. Nabi bertanya, bagaimana pendapat kalian ya sahabat tentang mencuri? Qalu, mereka kompak jawab, haram. Haram Allah wa rasuluh. Allah mengharamkan dan juga Rasulnya. Sahabat menjawab. Faqala, Nabi menjawab, li'an yasraqa min asrati ahlil abyad. Kok ada orang mencuri 10 rumah, Aisyah alaihi, itu hukumannya lebih ringan daripada mencuri min baiti jarihi, tonggone. Dari hadis ini disimpulkan bahwa berbuat salah kepada tetangga itu dosanya melebihi 10 kali lipat berbuat salah kepada non tetangga. Tak balik mana? Berbuat jelek kepada tetangga, misui tonggo, misalnya, tukaran mbek tonggo, misalnya, jotaan mbek tonggo, misalnya, itu lebih nemen dosane timbang 10 dosa yang sama kepada orang lain selain tetangga. Masya Allah, nggih, luar biasa. Nggih, niki napa nggih? Angel memang. Kenapa kok koyo ngene Ustaz? Karena memang sulit banget. Nggih. Kemudian di dalam hadis yang lain, suatu ketika Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, beliau mengatakan an-naudabah lahu syah. Beliau itu menyembelih sesuatu, kambing atau ayam atau apa. Kemudian Nabi mengatakan fabda bijari, mulailah dengan tetangga. Kalau kita nyembelih kambing, nyembelih ayam, intinya adalah kita itu bahagia. Atau kita sedang makan besar di rumah itu, ono acara ulang tahun, acara apa wis, pokoknya walhasil kita berbeda dengan musibah nih.
Berbeda dengan musibah. Oh musibah, kalau musibah kebalikannya, tetangganya yang ini enggak bahagia. Ono acara halal bihalal keluarga Bani Adam misalnya to ngene ngomahe. Halal bihalal apa? Keluarga Bani Adam misalnya waktu wong akeh pisan. Jadi kemudian ada makanan lebih tuh. Kita masak lebih, maka pertama yang berhak kita ciprati basa Jawane adalah tetangga. Kok kita masak apa apa iki hawane, hawa apa? Ambunnya, baunya sampai ke tetangga. Maka wajib bagi kita nyiprati tonggo. Nyiprati tonggo, dikasih. Bahkan ada yang mengatakan walokana marok, walaupun itu kuah saja, tapi yo nemen lah mosok ngkei jangan tok. Ngkei jangan tok. Walhasil ketika mulai dari tetangga ana apa-apa tonggo kalau paringi nggih gedang goreng diluwahi kei pinggir kasih nggih ibda walokan, bahkan Nabi mengatakan walokana Yahudian, walaupun tonggomu iku non muslim, walaupun tonggomu non muslim. Kok kita punya punya acara tonggone non muslim, tonggo kita non muslim, ndak kita undang misalnya undang Ustadz, walaupun ini tasakurannya tidak nyambung Ustadz, ini tasakuran musim haji ini ya, tasakuran haji Ustadz, maksud tak undang Ustadz, diundang. Masalah budal gak budal urusannya kono. Ono yasinan Ustadz tak undang Ustadz, pedang melok moco yasin, yo tambah sip tambah sip melok moco yasin tambahnya, misalnya. Jadi tetangga itu nek gak budal gak budal kasih kirimi. Itu kalau tetangga kanan kiri depan belakang, ada mengatakan radius 40 sekaken wis iso radius 4 atau 3 rumah kanan kiri ngarep nguri wis apik wisan misale. Paling aula, paling nemen itu kanan kiri depan belakang, itu paling nemen. Paling nemen itu wis kedudukannya utama lah. Oke, papat ini batangnya. Mulai dingin. Kemudian ada protes, putranya protes. Loh, tonggo Yahudi mosok diparingi. Dibalik nih, walau kana Yahudian kasih. Yahudi kasih sampai 3 kali. Sampai 3 kali. Ini biasanya kasusnya di korban. Oh, Ustadz korban Ustadz, tanggane non muslim dikai atau enggak? Dikasih atau enggak? Kalau dari masjid jangan. Kalau langsung dari masjid, karena masjid itu amanah, jadi dititipi. Lah nanti dari masjid dikasihkan ketua panitianya dulu, baru dari ketuanya dikasihkan non muslim, atau dari pengkorbannya kayak notonggone kiwa tengen. Tapi kalau langsung dari masjid jangan, karena masjid itu amanah. Sedangkan korban ini adalah dititipkan untuk menjaga amanah. Nah itu pun pembahasannya panjang. Walaupun lajeng Nabi ngendika mazala Jibril yusini biljar, kata Nabi Jibril itu sering menasihatiku tentang tetangga. Sering Jibril itu kan berarti Jibril diperintahkan Allah. Jibril diperintahkan Allah. Orang kok Jibril itu nasihati Nabi Muhammad, boten. Jibril tidak akan menasihati Nabi kecuali Allah perintahkan. Diperintahkan Allah, kemudian malaikat Jibril nasihati Nabi ku sering ngelingno Nabi tentang tetangga. Hatta donantu, kata Nabi, sampai aku ku ngiro annahu tonggoku ki sayuwarisuni, dekne ku somben iso mewarisi hartaku. Sampai Nabi ku mengira gitu. Ojo tonggo ki somben aku mati iso mewarisi hartaku. Ndak bisa ya. Begitu seringnya malaikat Jibril itu menasihati ngilingno Nabi tentang tetangga, sampai Nabi ku ngiro nek tonggo ki somben iso mewarisi harta kita. Padahal tidak. Nggih, begitu seringnya. Pun tonggo. Tonggo. Lajeng di dalam di dalam yang lain ono dikatakan oleh Hasan Al Basri. Dikatakan oleh Hasan Al Basri, laisa husnul jiwar
bukan termasuk berbuat baik kepada tetangga. Loh, tak balik maneh. Tidak termasuk berbuat baik kepada tetangga, tidak termasuk ya. Berarti ora. Apa itu? Kaful ada. Tidak melukai, tidak menyakiti, tidak mengganggu, tidak berbuat salah kepada tetangga. Itu tidak termasuk berbuat baik. Maksudnya dus pundi Ustaz? Karena tonggo iku gak mungkin gak nglarani kita. Tonggo iku pasti berbuat salah kepada kita. Kaidahnya, semakin orang itu sering bertemu, bermuamalah, berinteraksi, berkomunikasi, maka semakin sering pula dia berbuat salah. Itu kaidahnya. Nek pengen gak ndek dosa ya ning gua topo, iku ora ndek dosa. Tapi sik dosa nek nikah kan apa keluargane ra diurusi, nggih keluargane ra diurusi. Nggih nek gak nikah, gak ndek keluarga terus ning gua topo iku mungkin ra ndek dosa. Tapi kaidahnya adalah semakin sering kita berinteraksi, berkomunikasi, bermuamalah dengan seseorang, maka semakin besar pula potensi kita berbuat salah, mengganggu, berdosa kepada dirinya. Sehingga dosa yang paling gede kita itu kepada pasangan kita. Suami pada istri, istri pada pasangan, itu dosa paling gede. Karena gerdino, nek kumpul loh ya, nek kumpul, nek LDR anak be wong tua. Oh anaknya mondok saat anaknya mondok, oh iya rada titik dosane rada titik. Tetangga itu termasuk orang yang sering atau berinteraksi, berkomunikasi dengan kita. Tetangga, sehingga tidak menyakiti tetangga, tidak berbuat salah kepada tetangga, tidak mengganggu tetangga, itu bukan kebaikan, karena angel, karena sulit. Lah terus walakin bihusnil jiwar, tetapi berbuat baik kepada tetangga adalah as-sabru, sabar, alal a'da, atas kesalahannya, sabar atas gangguannya, sabar atas dosa-dosanya. Ya niku, jadi sabar niku baru berbuat baik kepada tetangga. Duwe anak cilik nangis, apa wae iki cara iso turu. Kemudian apa tanggane ngene-ngene ruwame pinggiran ana ewah ruwame gak iso turu. Udan banyune nyiprat kabeh mlebu omahe tangga, sabar. Nggih. Gak diundang, sabar. Parkire saenake dhewe ning ngarepe lawang tamune akeh, sabar. Itu berbuat baik. Karena apa? Karena hidup bertetangga itu sulit. Tidak berbuat salah dosa itu sulit. Oke, ini untuk nasihat ini untuk korban. Untuk nawa korban, untuk korban, tiling-iling, kangge korban. Ya saat saya korban, saat sabar, sabar. Nanti itu tonggo koyo no. Saat terus piye tonggo lah saenake dhewe. Ini buat pelaku. Nah, ini buat tetangga yang tidak tahu tetangganya. Muga-muga wonge ra teko. Muga-muga wonge ra teko. Nggih sing mau muga-muga kita korban. Nggih sing pelaku muga-muga ra teko. Muga-muga ra teko. Ini untuk pelaku. Kata Ibnu Mubarak, la khaira fi ibadi. Tidak ada kebaikan di dalam ibadah. Bagi siapa? Tuktiljar, orang yang melukai, menyakiti, mengganggu, berbuat dosa kepada tetangga. Percuma sholat sregep sholat, percuma sregep poso, percuma sregep sedekah nek penggaweane nglarani tangga. Percuma, sholat percuma. Nggih. Oh, cara jeneng percuma itu ora kok terus nek ngono ora sembarang wisan mboten. Maksude iku tetep tetangga itu luar biasa, wajib
untuk kita berbuat baik. Sekali lagi ini buat pelaku. Ini buat pelaku. Ini buat pelaku. Apa totot? Kadang tidak nyadari kalau dia berbuat salah. Tonggo iku. Karena mungkin wis kebiasaan. Ono sing kotorane wit-wite iku mlebu ning omah, ono sing wis renorno. Diingatkan ndak apa-apa, ngapunten niki lho, rontokane wite jenengan niku do mlebu omah kula. Alah jengjeng mlebu titik wae kok misale. Ya ancen angel, berarti wong gawanane ngono nggih. Niki la khaira fi ibadatin tu'til jar. Tidak ada kebaikan di dalam ibadah seseorang selama dia masih suka sering menyakiti, mengganggu tetangganya. Oke, ini ono rekamane, nggak iso diputerno. Ini saya hanya nyampaikan, Oke, makanya ini ono popo iku tonggo, ono musibah sing krungu dhisik iku tonggo, ono meninggal sing ewoh tonggo, ono apa-apa sing ewoh tonggo. Oke, ora kok ngono mbek tanggane gak rukun mbek wong kaya bestine kaya koncone sosialita kanca arisane wadodo ngono masawo, tapi mbek tanggane ora sapa-saponan, mbek tanggane tukaran. Padahal nek ana apa-apa sing nulungi dhisik tanggane. Masya Allah, saking luar biasanya teng Indonesia niki sampai dadi RT, rukun tetangga. Saking wong-wong dhisik niku pengen wong Indonesia niku ngamalno iki. Ngamalno ben rukun mbek tangga, ben ora sia-sia ibadahe. Maka dijenengi rukun, kok ora kelompok tetangga, kok ora komunitas tetangga, kok ora kumpulan tangga, tapi kenapa kok RT, rukun tetangga, ben podo rukun. Tapi yang ngono, seiring berjalannya waktu kaya ngene iki ya iki piye maneh ya nggih ana tanggane riyaya wingi ya di WA tok ora didolani yo. WA tok digabut WA tok. Misale lho nggih. Tangga walaupun dieling-eling nggih non muslim, tetap kita akan ditanya oleh Allah bagaimana hak tetanggamu yang non muslim itu, apakah sudah engkau tunaikan? Nggih, tetangga wonten rahasia tapi mboten kok sebutake, tapi teng lacari. Dadi ana wong bocah urip, cah nom urip, ora ngerti tangga. Ora ngerti tangga, ora tau sapa tangga, urip dhewean dilalae tanggane iki mambu gak enak. Ambu opo iki gak enak pinggire. Dipikir ana batang tikus ning dhuwur loteng ora ketemu. Dipikir sapi tenge bocor ora ketemu. Apa iki? Ternyata bocah enom mau wis mati 3 dina. Teng lacari niki. Dereng dangu 2 tahun yang lalu. Kuncine Satpam Samudra. Niku konangane gara-gara dicentelno berkatan ning ngarep pagere. Sing nyentelno iki sampai 3 dina, berkatanku 3 dina kok durung dicukuk. Sing tanggane wis bingung iki badhek ambu apa iki? Mergane ora sapa tangga. Nggih, dados tangga niku penting. Nek ana apa-apa nyilek ya nyilek karpet, nyilek apa nyilek tangga dhisik. Nyilek tangga. Ana apa-apa tangga dan tangga. Nggih. Pun mbok menawi wonten pertanyaan tentang tangga. Kita bahas tangga dulu nggih karena masih halal bihalal nggih. Yang penting kita niatkan. Kalau kita sebagai korban napa dek wau? As-sabru. Sabar atas kesalahan, atas gangguan
tetangga kita, sabar, ojo dibales, sabar. Iku lho lambene pedes kok tangga anyar iku misale, sabar. Misale, iku rame tenan sok ewoh titik ana sone horeg misale. Makane son horeg iku tetep gak apik. Kados masjid ngeten niki tadarusan poso wingi misale sampai jam 12 biyen terus suarane yo rapi. Berarti masjid gak ngerti tangga. Jadi nopo wonten ewoh bengi ana batesane. Jangan sampai melebihi malam-malam. Makanya kok ewoh kok bengi-bengi iku misale aja bengi-bengi takut mengganggu tetangganya, mbok menawa ana sing lara, ana cah cilik dan lain sebagainya. Nek gak wani nasihati titip aku kandakno tanggaku misale ana apa iki lho pecerene lho banyu buane lho mara ning ngeniku kabeh badhek kabeh misale nek gak wani. Ning Indonesia niku unike gendenge ngeten. Nggih, gendenge ngeten. Mboten depan belakang ngeten. Elek tat. Ya saya kan cuman ngeten. Berarti nek udan mau ndak mau air itu akan ke tetangga. Ya opo? Kok iso? Kok iso di model padahal di luar itu datar. Ning arep-arep gak ono model ngene iku gak ono, omah model ngene gak ono, rata-rata kotak-kotak ngoten. Indonesia dibuat begini supaya antar tetangga iki saling sapa-saponan. Sepurane yo banyuku ning nggenmu, padha banyuku yo nggenmu. Yo misale. Nah, sehingga nek bangun iku harus memperhatikan tetangga. Ojo dipasno. Piye carane tetangga gak keganggu. Ana sing tembok iku melok tangga. Ana tembok iku lho melok tangga ora bondo tembok misale. Iso wae misale lho nggih. Dados napa nggih? Bener-bener diati-ati masalah tangga. Bahkan wonten kisah kula supe namine sinten. Tapi wonten kisah niki zaman Nabi nggih, zaman Nabi kula supe sinten namine. Niku sahabat niku mantun salat subuh mesti langsung balik cepet. Mantun salat subuh balik cepet. Nabi kan madhep wingking mantun ngimami Nabi wonten. Sahabat iki langsung blayu. Akhirnya Nabi tanglet. Ya fulan, kula supe namine. Ya fulan, kenapa kaya angger mari subuh kok langsung blayu? Karena saya harus segera balik ke rumah jumputi kurmaku tak balik ning tanggane. Jadi tetanggaku itu punya kurma. Kurma niku ceblok ning omah iku tak jumputi tak kek ning omah sebelum anak saya bangun. Soalnya nek anakku tangi kok dipangani mbek anakku. Oh, ngoten. Suatu ketika Nabi pulang tanggane iki wong iki anake dirogo-rogo lambene. Nabi kemudian mendekat, ada apa? Saya telat ya Rasulullah, anak saya bangun lebih pagi, wis mangani kurmane tonggoku. Akhirnya dirogo-rogo supaya diutahno, karena tidak mau ngambil barangnya tetangga, walaupun itu hanya kurma. Lajeng Nabi tonggone iki ternyata non muslim tonggone. Duh, tonggomu non muslim. Tonggone non muslim. Ya fulan, kurmamu iki tak tukune. Iki wis kadung dipangan ambek anak iki, tak tukune kurmamu sakwite. Ndak mau. Kemudian sahabat domoro rame dan sahabat ada mengatakan Sayyidina Umar, ada mengatakan Sayyidina Ali, ada mengatakan Sayyidina Abu Bakar. Wes ki njaluk piro? Ndak tak jual. Saya beli sahabat mana? Saya beli dengan harga termahal kurma di Madinah ini 10 kali lipatnya harga kurma termahal di Madinah ini. Harga kurma termahal adalah kurma milik si fulan. Harganya misal 10 dirham misalnya. Saya beli 100 dirham, 10 kali lipatnya. Ya sudah, saya mau. Sudah, akhirnya gelap diduwi. Sudah, mulai hari ini biarkan kurma ini jatuh, gak usah mbok persii biar dimakan mbak anak ini. Ya dipindah. Ya nanti pokoknya sambil besok paginya kurma itu pindah. Kurma itu pindah. Saya lupa namanya siapa, tapi ini pindah. Ini kisahnya, kurma ini pindah. Itu bahkan tidak boleh mengambil barang walaupun itu kurma tetangga kita.
Walaupun tuh kurma ora kok tepan tatat peleme tangga ceblok tanggo rujaan tepak iki jenenge. Saleh sapa gondal gandul ning nggonku jenenge. Ndak boleh nggih. Pun wonten pertanyaan tentang tetangga monggo kita bahas tetangga monggo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami. Saya tertarik dengan materi dari awal. Saya cerita tadi yang kedua masalah zina. Kalau zina 10 orang itu dosanya tidak seberapa. Kalau itu dosa besar itu dengan tetangga. Kalau tetangganya rokok gimana Pak? Apa? Tetangganya apa? Nggih. Mengikuti. Kalau tetangga. Saya sendiri kan orang merantau. Saya silaturahmi ke tetangga dulu atau diutamakan saya yang jauh dulu atau tetangga dulu yang saya utamakan. Siap. Tuh, saya tertarik. Dengan materi yang ketiga, penting seperti hari-hari ini kan seperti kan dia ada dua MU dan itu sudah sama. Newcastle. Saya tanyakan, kalau yang MU itu kan benar. Apa ketika memulakan takbiran itu sholat begitu? Katanya ini. Saya ada kesimpang. Katanya tidak melaksanakan sholat Jumat tidak apa-apa. Sementing sholat. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tentang tetangga, maksudnya itu zina tetap dosa zina itu tetap dicambuk, dirajam sampai 100 kali. Perbandingannya zina 10 orang selain tetangga itu dibandingkan zina dengan tetangga satu itu lebih gede dosane, lebih nemen. Lah banyak orang itu modus yang saya tidak suka itu tidak suka dan tidak bener gawe dolanan rondo. Cara Jawane omongan loh. Terus ngumpul bapak-bapak terus gawe omongan. Rondo itu tidak benar. Itu tidak diperbolehkan, Rondo itu apa sih bahasa Indonesia? Janda, Gibai atau gawe guyon status janda itu tidak dibenarkan. Atau ada orang nolong itu gara-gara pengen ngepek pengen karuane nolong ikhlas atau nikahi. Jangan nolong kemudian dibuat simpanan atau dibuat bedo-bedon atau dibuat apa atau dibuat. Jadi niatnya nolong itu supaya dekat, supaya takrobuz zina. Pilihannya tolong dan ikhlas tanpa ada tujuan apa-apa atau nikahi. Nikahi apa ta dibane bojoku yo ngene ya wis nek ngono ya tolong jangan dibuat mainan. Armalah kalau bahasa Arabnya itu armalah. Itu termasuk yang disunnahkan, dianjurkan untuk kita selamatkan Istilah ono jangkar. Janda kaya raya. Ono jangkar. Wong-wong ya sembuh astagfirullahaladzim. Yang kedua adalah dalam Soalnya ada salah satu seorang yang kita tidak suci loh, seorang laki-laki tidak suci. Betul, Ada itu hanya dia ingin ada orang hukum. Kita juga tanya ada pengertian ini. Termasuk mengikuti juga tidak sedekah. Itu bukan ada lagi. Dia punya anak. Katanya itu betul enggak? Dia kan membantu. Apa sedekah enggak? Makanya kita tidak pernah tahu isi hatinya ya. Kalau dia niatnya adalah anaknya karena yatim, saya bantu yatimnya Ustaz. Ya, jangan bantu yatimnya supaya dapat ibunya. Kita husnudon saja. Tapi kalau dohirnya nampak loh, iku wis nikah dah, kok goncek-goncekan ngene iku kok berdua-berduaan, oh berarti ada udang di bala batu. Pokoknya walhasil intinya tadi, tolong terus ikhlaskan. Artinya ikhlaskan itu hati walaupun dohir ini misalnya
dan atau nikahi. Oh ini dibahas kok jadi pembahasan janda. Next time kita bahas armalah. Pun mepet. Yang nomor 2 adalah apa tadi? Riaya. Ustadz, saya lebih dulu mudik atau riaya tetangga? Kalau memang didahulukan tetangga dulu atau keluarga saya berapa kilo dari rumah kadang-kadang ada diutamakan keluarga yang saya dulu tetangga dahulu itu sebagai banyak alasan. Saya tanya ke Ustaz yang benar kita perlu diluruskan. Jadi yang betul. Yang pertama adalah tetap keluarga. Tetap silaturahim, rahim itu keluarga. Artinya keluarga itu kita selesaikan dulu orang tua, jangan bingung orang tua kemudian ada saudara. Kalau memang terjangkau nggih padha tubane. Tapi kalau itu jauh ya berarti tetangga dulu. Baru tetangga. Jadi tetap keluarga, baru tetangga. Keluarga itu maksudnya kalau dekat terjangkau. Tapi keluarganya ada Surabaya dan kita tidak mudik di sini, maka tetangga dulu, baru keluarga yang jauh-jauh, dari kedua, dari ketiga. Tapi hari pertama adalah tetangga. Tapi jika keluarga kita dekat-dekat, maka yang pertama adalah keluarga. Keluarga dulu, baru tetangga. Tetangga hampir 5 kilo dari sini. Keluarga dari atau dihubungkan tetangganya dulu. Tadi tuh, jika memang tetap keluarga itu kita anggap dekat ya, cedak kok 5 kilo misalnya, ning di Sukolilo, di ngene, wes rono dhisik misalnya habis sholat langsung ke sana dulu, monggo. Jika itu kita anggap dekat, masih dekat jaraknya. Kan orang itu ada yang katakan 5 kilo tuh aduh, 5 kilo dekat. Walhasil kembali kepada dirinya, intinya jangan tinggalkan tetangga. Walaupun dari pertama, hari kedua, pokoknya tetap sambung tetangga. Intinya di situ saya Pak. Dan masalah jauh dekat itu kan tiap orang beda. Mungkin saya menganggap 5 kilo itu dekat, ada yang menganggap 5 kilo itu jauh. Wes tonggo sik wae, iku sesuk-sesuk wae, enggak apa-apa. Jadi dekat jarak maksudnya, dekat jarak. Tapi tetangga tetap jangan ditinggalkan, keluarga jangan ditinggalkan. Niku untuk intinya itu saya. Intinya walaupun dari kedua, ketiga, keempat toh masih mudik mungkin, kita jangan pernah meninggalkan tetangga. Tulin nih. Dan yang terakhir MU sama NU. MU sama NU. Ketika hari raya Jumat, apakah tidak wajib Jumatan? Ketika hari raya Jumat, memang ada yang mengatakan tidak wajib Jumat, tapi pendapat yang muktamad, pendapat yang kuat. Kemarin sempat akhir-akhir tak update ke status saya itu tetap Jumatan. Imam Syafi'i dari 4 madhab ini 3 jika hari raya Jumat tetap wajib Jumatan, hanya 1 yang tidak wajib Jumatan. Ibnu Hambal kalau tidak salah itu tidak wajib Jumatan. Hanafi kalau tidak Hambal, Imam Hanafi kalau tidak Ibnu Hambal, lainnya 3 ini tetap wajib Jumatan. Artinya jika ada yang tidak Jumatan berarti ada yang diikuti. Ya tidak apa-apa. Ya, ada yang diikuti apa? Tapi saya bukan bahas masalah Jumatannya, tapi caranya. Ada orang itu Jumat apa Sabtu riyane? Sabtu saat. Terus Jumatnya poso, boten wis riyaya kok jenengan. Riyane kapan? Sabtu saat. Jumat poso, boten. Lah Jumat kan pun riyatin saat Muhammadiyah. Tapi kula nderek NU. Tapi Jumat poso napa boten? Boten saat. Tapi salate Sabtu iki utang siji. utang siji. Ada yang sergepen. Saya NU saat hidup di lingkungan Muhammadiyah. Hari Jumat sudah riaya. Akhirnya saya ikut sholat riyaya, tapi kondisi poso. Kenapa poso? Mergane aku wong NU. Saya meyakini Sabtu, tapi karena saya tinggal di Muhammadiyah, gak budal sholat kok biasa wangane, akhirnya melok budal sholat. Jadi sembahyang dalam keadaan poso iki yo keliru. Ini yo keliru. Yo gak usah sembahyang nih omawai. Kalau berangkat sholat id kok posisi puasa, ini berarti dia puasa di hari yang diharamkan. Gak usah sholat nih omah.
atau apa? Yo wis melok Muhammadiyah apa? Melok Muhammadiyah. Jadi di sele ganjing ngoten maksudnya iki melok ngene melok ngene. Eno yang bener semuanya benar. Tapi sebenarnya saya kemarin ikut pemerintah Sabtu. Tapi di dalam hitungan saya, hati saya, tapi saya tidak ru'yah. Hitungan saya, hati saya itu Jumat. Dan saya pastikan di hari Syawal iki. Syawal 13 itu bulannya wis bunder. Lho iki lho Syawal malam 13 bulannya wis koyo ngene. Curiga saya itu di gerhana bulan. Tapi karena saya ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum, karena pemerintah mutusno Sabtu, maka saya ikut pemerintah. Bukan ikut NU, ikut pemerintah. Karena ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri. Nek ulama, Muhammadiyah juga punya ulama. NU juga punya ulama. Podo di ulamae. Tapi saya ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum, sehingga saya riyoyone mergo melok pemerintah, bukan karena NU. Karena Muhammadiyah juga punya ulama, NU juga punya ulama. Cuman agak tak sayangkan kenapa kok mutus none kok, padahal perhitungan ini jelas-jelas, maksudnya menurut saya sih. Oke, terus biasa keliru jenengan yo mboten. Saya kan melok pemerintah. Nek keliru ditanggung pemerintah. Tapi aman, kan luwih siji malan ya toh, luwih siji. Posone luwih siji. Misale kok dene Jumat, posone luwih siji. Pun. Jadi itu niku nggih, pun mudah nggih monggo. Sekarang masalah tadi masalahnya antara Jumatan dan nggih. Padahal Jumatan itu kan wajib. Kalau itu kan sunnah, itu enggak apa-apa. Ya, soalnya kan sunnah. Saat itu sunnah betul. Nah, itu enggak apa-apa kan? Kalau kita tinggalkan itu kan dosa. Nggih. Nah, saya tanya, dan seperti yang tidak mengenai itu pada siapa? Terus yang kedua lagi, katanya kalau umpama kosong. Nggih. Seperti Jumat kosong, kita satu. Kalau ingin mendengarkan takbir itu katanya hukumnya betul kan enggak? Kalau tidak takbir, nah, Nggih. kita satu, pemerintah. Nggih. Kalau itu kan haram enggak? Jadi ada hadisnya begini, la idani fil yaum. Tidak ada 2 hari raya di dalam satu hari. Nah, Jumat itu hari raya. Hari Jumat itu adalah hari raya mingguannya orang Islam. Sehingga jika dia ada hari raya kok jatuh di hari Jumat, maka ini dalilnya yang tidak wajib Jumat. Dalilnya tidak wajib Jumat. Maka tidak wajib sholat Jumat karena tidak ada 2 hari sholat hari raya di dalam satu hari. Kalau pagi sudah sholat id, maka Jumatannya tidak wajib. Ini dalilnya Abu Hanifah, la idaini fil yom. Tidak ada 2 hari raya di dalam satu hari. Nah, itu dalilnya mereka. Jadi bukan masalah hukum sunnah wajib, tapi jika pagi sudah id, maka siangnya tidak Jumat. Oke, tidak Jumat lagi. Itu dalilnya. Dalilnya apa? Orang masalah takbiran. Nggih sih, tapi yo ana sing bantah ngene. Takbir ku lan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Kan dzikir to, Tat. Nek maca takbir saiki mosok dosa. Dosa sih ndak. Tapi tidak disunahkan. Bukan berarti haram atau dilarang. Tapi sunnah, takbir itu sunnah. Tidak membaca takbir berarti tidak melakukan kesunahan, bukan melakukan keharaman. Oke, jadi itu wali aneh sunnah itu tidak sampai ke haram. Misalnya kalau orang takbiran sekarang, dosa? Enggak, cuma tidak disunahkan, aneh kan gitu. Sekarang takbiran misalnya Allahu Akbar, dosa. Loh, Allahu Akbar, kok dosa ini dzikir iki. La ilaha Allahu Akbar, tapi tidak disunahkan. Jadi bukan derajatnya sampai ke derajat dosa kemudian dapat dosa dihukum sama Allah, tidak, tapi tidak disunahkan. Ngoten niku. Jadi masalah wong sing takbiran dene riyo Jumat tapi Sabtu saya melok takbiran kurangan jerene. Ya wis sakare wis sing penting sing riyo Sabtu takbiran Jumat wis melok takbiran. Ki melok takbiran. Iya, riyo aku Sabtu tapi seru melok takbiran. Ya piye nah ya wis ya iki ya
sudah, karena kita tidak bisa mengondisikan. Makanya gak koyok hanya di Indonesia yang hari-harinya itu beda. Di Yaman, Mekah, Madinah, Singapura, Malaysia itu kebanyakan kompak. Saya tidak tahu nggih, saya tidak tahu. Makanya seru, Indonesia itu negara paling seru. Riyoyone ping pindho. Itu hikmahnya, dan toleransinya luar biasa. Di negara lain itu tidak ada sampai Iran. Wong Indonesia riyoyo ping pindho iki luar biasa. Luar biasa. Di Yaman, Mekah, Madinah itu apa jadi pemerintah? Pemerintah gedok riyoyo. Wis gak atik melok-melok Malaysia, Singapura riyoyo sudah. Karena yakin dengan keputusan pemerintah. Terus Muhammadiyah salah, saya tidak mengatakan salah. Cuman yo muga-muga kapan-kapan sampeyan bareng maneh nggih. Pun niku mawon. Muga-muga manfaat nggih. Amin Allahumma. Amin. Mudah-mudahan kita semuanya nggih dzahir wal batin nggih. Memaafkan itu bukan hanya dzahir tapi batinnya juga. Penutup, tidak ada manfaatnya menyimpan kesalahan orang lain atau tidak memaafkan kesalahan orang lain, sungguh tidak ada manfaatnya. Yang ada adalah pikiran yang itu membuat kita sakit karena banyaknya pikiran mikir kesalahane wong liya. Cukup kita maafkan dan sudah, kita kembali beraktivitas, jangan menyimpan kesalahan orang lain. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah sebagai hambanya yang mudah memaafkan. Amin Allahumma amin. Di sisa usia kita, mudah-mudahan Allah mudahkan hati kita ini untuk memaafkan orang-orang yang melakukan kesalahan kepada kita. Mudah-mudahan Allah memaafkan kita dan juga orang lain memaafkan kita, karena kita mudah atau belajar memaafkan kesalahan orang lain. Dan yang paling penting, mudah-mudahan kita saling memaafkannya, tidak perlu menunggu Idul Fitri. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku astaudiuka, menitipkan kepadamu ma'alam tanihi, apa yang kau ajarkan kepadaku. Fardudu ilayya, kembalikan kepadaku indah hajati ilahi, ketika aku membutuhkannya. Wala tunsini, lan jangan jadi lupa ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minin. Amin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.